kabar semua? Semoga kita dalam kondisi yang baik dan tetap bersemangat. Semoga tidak bosan dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan untuk sesi yang ketiga. Nah, sesi ini sesi terakhir yang bertemakan tentang peran laki-laki dalam mendukung pengusaha perempuan atau perempuan pengusaha. Tujuan dari materi ini agar kita paham tentang peran laki-laki dalam mendukung perempuan pengusaha. Nah, dalam sesi ini untuk slide yang pertama, ini kita sebenarnya ingin lebih memperdalam ya sebenarnya peran apa sih yang dilakukan oleh laki-laki dalam hal ini. Nah, untuk mewujudkan yang sudah saya jelaskan di kondisi adil gender di sesi 2, ini diperlukan peran serta laki-laki secara aktif dan konkret agar dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pengusaha. Nah, untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil gender itu perlu memegang prinsip yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, tidak ada kekerasan, tidak ada diskriminasi, harus dengan kesetaraan dan menghargai perbedaan dan tetap harus bersolidaritas. Nah, apa sih dampak positif ya dari keadilan gender itu? Nah, laki-laki ini dan perempuan bisa saling bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab dalam hal menafkahi keluarga. Ini sebenarnya dampak positifnya seperti itu. Terus kemudian memiliki ide yang lebih beragam. Jadi kalau yang berpikir ini lebih dari satu orang, bisa jadi idenya itu akan lebih banyak dan akan lebih bagus ya dan lebih beragam. Nah, berbagi tanggung jawab ini juga penting. Ini hal yang penting gitu yang perlu kami ingatkan selalu bahwa tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak dan mengurus rumah tangga yang tidak dibebankan hanya pada perempuan saja. Itu sih dampak positif keadilan gender. Dan yang terakhir adalah menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam berkeluarga. Nah, untuk yang slide berikut ini ada beberapa ilustrasi. Itu ada seorang perempuan yang dia mungkin usahanya di bidang fashion ya, jadi dia buka butik gitu. Dan ada juga di situ ilustrasi laki-laki yang menggendong bayi gitu atau menggendong anak dan perempuannya yang sedang masak. Nah, slide ini mempertegas saja pentingnya bekerja sama antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika perempuan aktif dalam mengembangkan usahanya gitu. Nah, tentu peran laki-laki di sini adalah tujuannya mampu ya memperingan beban perempuan ketika mengembangkan usahanya, supaya perempuan juga fokus gitu dalam mengembangkan usahanya dan juga terjaga staminanya, tidak terlalu capek. Nah, kerjasama ini diperlukan agar dapat membangun kehidupan adil gender yang sudah saya jelaskan di awal, dan usahanya bisa lebih maju lagi gitu. Itu harapannya seperti itu. Nah, bisa dibaca juga itu ada cerita tentang Pak Ari dan Bu Santi. Nah, cuplikan bagaimana bekerja sama antara suami istri. Ketika Bu Santi sudah memulai usahanya, Pak Ari juga tidak merasa malu untuk melakukan peran rumah tangga seperti merawat anak atau membersihkan rumah. Jadi itu peran-peran yang bisa diambil oleh laki-laki ketika perempuan sedang memulai usaha atau sedang mengembangkan usaha. Dengan pembagian tugas rumah tangga ini, Bu Santi akhirnya tidak kelelahan karena tidak melakukan atau tidak mengalami yang namanya beban peran atau beban ganda di dalam melakukan pekerjaannya. Dan dia mampu berkonsentrasi gitu, fokus dalam mengembangkan usahanya. Nah, itu tadi contoh cerita sedikit tentang bagaimana kerjasama antara Bu Ari dan maksudnya Pak Ari dan Bu Santi gitu. Nah, peran yang dapat dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan pengusaha, ini juga salah satu contohnya adalah peran yang dapat memotivasi ya. Jangan malah istilahnya mengendori atau menurunkan semangatnya. Justru harus memotivasi untuk mengikuti pelatihan misalkan, bahkan mungkin tidak hanya motivasi saja gitu. Maksudnya tidak hanya omongan saja gitu kan, tapi dia
laki-laki ini atau suami bisa mengantarkan jika tempatnya agak jauh mungkin, atau memberikan kemudahan lainnya bagi perempuan, mungkin juga membelikan pulsa atau apa namanya ya itulah memberikan kemudahan ya, membantu berbagi pekerjaan rumah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika perempuan sedang melakukan aktivitas usahanya gitu. Karena pekerjaan rumah tangga ini ya memang sebenarnya pembagian peran sosial ya, seperti pada sesi 1 ini peran gender gitu yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Jadi bisa dikerjakan baik itu oleh laki-laki maupun oleh perempuan. Nah, ini juga berkaitan dengan akses di luar. Maksudnya akses ini diperbankan misalkan, membantu mencarikan akses informasi yang mungkin itu sulit diakses oleh perempuan karena yang sering misalkan untuk keluar rumah atau berkenalan dengan banyak orang itu biasanya laki-laki atau bapak-bapak. Nah, informasi-informasi ini juga bisa disampaikan kepada istri atau kepada anak-anak perempuannya atau saudara perempuannya. Supaya apa? Supaya usaha yang sedang dikembangkan baik oleh istri atau anak perempuan itu sudah mulai menuju ke kemajuannya gitu, udah memperlihatkan kemajuannya dengan membantu misalkan promosi atau bisa juga mengantarkan produknya gitu kan ke konsumen atau pelanggan. Nah, ini sebenarnya yang terakhir, perempuan dan laki-laki itu memang berbeda gitu, seperti kodratnya atau seks, tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Jadi artinya apa? Kita sebenarnya di dalam pelatihan gender ini itu kita memahami ya dari sesi pertama bagaimana kita membuka pemahaman kita tentang gender yang ternyata adalah pembagian peran itu yang dibuat oleh manusia gitu loh sebagai makhluk sosial. Dan kodrat atau seks itu merupakan pemberian dari Tuhan dan ini sering terbalik-balik dan membuat perempuan akhirnya tertinggal atau tidak percaya diri ketika dia melakukan atau ingin mengembangkan dirinya. Nah, di sesi 2 kita berbicara tentang atau membahas tentang keadilan gender bagi perempuan pengusaha. Jadi ketika kita sudah melihat bahwa konstruksi sosial di masyarakat terhadap perempuan itu ada yang masih merugikan, maka kita harus mewujudkan yang namanya keadilan gender itu bagi perempuan. Nah, sesi ketiga ini kita lebih mempertegas lagi nih, apa sih kemudian perannya laki-laki untuk mendukung perempuan pengusaha tersebut. Tadi sudah kita jelaskan bahwa laki-laki memang punya peran penting agar usaha yang dikembangkan oleh perempuan ini bisa lebih maju lagi. Nah, untuk mengingatkan pemahaman kita dari sesi 1 sampai sesi 3, maka mohon kesediaannya untuk mengisi lembar post-test dan evaluasi yang sudah dikirim supaya kami tahu dan mungkin kita bisa mendapatkan masukan untuk bisa memperbaiki pelatihan ke depan. Nah, lembar post-test dan evaluasinya bisa diisi secara online. Jadi nanti tinggal ditekan aja hurufnya yang biru dan itu tinggal diisi pertanyaan-pertanyaan itu. Begitu pelatihan gender yang kami bisa sampaikan dan terima kasih, semoga ini semua bermanfaat. Dan semoga para perempuan pengusaha bisa lebih maju lagi atas dukungan para laki-laki yang sudah mulai sadar tentang bagaimana bisa berbagi peran untuk meringankan beban perempuan pengusaha. Salam setara dan sampai bertemu lagi.